Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Tentunya baik ya. Ya, kita selalu berdoa, selalu dianugerahi kesehatan, dan selalu dianugerahi sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang merupakan ciri khas kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita tidak boleh kehilangan sukacita, tidak boleh kehilangan damai sejahtera, dan tidak boleh kehilangan pengharapan. So, teman-teman, kali ini saya dikirimi sebuah video mana saya diminta untuk mengomentari video tersebut. Tapi saya tidak begitu kenal dengan pembicara ini, teman-teman. Kalau tidak salah namanya Muzir. Saya tidak tahu Muzir apa, saya tidak tahu ya. Tapi baiklah, kita akan tampilkan dulu apa yang diperkatakan tentang kekristenan oleh Pak Muzir ini. Dan tentunya sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung channel Noverina Solihin ya. Kenapa? Karena tanpa dukungan teman-teman semua, pemberitaan Injil ini tidak akan meluas, teman-teman ya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan amanat agungnya supaya Injil didengar oleh semua orang. Untuk itu, jika Anda terpanggil atau Anda rindu untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan berita Injil, jangan lupa untuk Anda dukung terus channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan tentunya Anda share video ini. Semoga banyak orang mendengar kebenaran, mengenal kebenaran, mendengar Injil, dan diselamatkan. Dan Anda tidak boleh meragukan upahmu besar di sorga. Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. So, teman-teman, setelah kita mendengarkan pernyataan-pernyataan yang apa namanya, yang sangat bersemangat ya dari Pak Muzir ini, teman-teman, kita melihat bagaimana dia dengan gayanya ya yang sedikit sombong ya, sedikit belagu begitu ya teman ya, sok-sok pinter, sok-sok kepinteran begitu kan, dan merasa dia orang yang sudah paling pinter lah di dalam memahami Alkitab ya, gayanya haleluya ya, itu ngenyek teman-teman ya, itu apa, ngenyek orang bilang itu ya, apa ya, mencemooh lah gitu ya, melecehkan begitu. Dia tidak tahu apa artinya haleluya ya, dia tidak tahu apa artinya haleluya begitu ya. Semoga dia tidak dicentil oleh Tuhan ya. So, teman-teman, judul dari video ini yaitu Yesus bukan Tuhan, katanya. Yesus bukan Tuhan ya. Kemudian yang punya channel ini menambahi, katanya video ini paling ditakuti oleh seluruh pendeta. Wow ya, ini ada dua pembicara sebenarnya di dalam video ini, yaitu Pak Muzir ini dengan Pak almarhum Moko Ginta ya. Jadi saya juga akan membagi dua bagian untuk menanggapi video tersebut, teman-teman. Tapi sekarang saya akan fokus dulu dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Muzir ini. Sebelum saya menanggapi lebih jauh,
satu hal yang saya harus tekankan dulu, bahwa orang ini sudah gagal paham, teman-teman, dimana dia startnya sudah salah begitu. Dia dengan tidak langsung menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Isa yang ada di Al-Qur'annya. Nah, ini startnya sudah salah besar, ya, sudah salah besar. Kalau startnya saja sudah nggak benar, ke ujung-ujungnya nggak bakal ada yang benar, teman-teman, ya. Nah, tadi dari apa yang bagaimana cara dia mengungkapkan, ya, itu kelihatan sekali bahwa dia menyamakan antara Isa dengan Yesus, ya. Dia mengutip ayat-ayat dari Alkitab, ya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan begitu. Kemudian dia juga mengutip dari Al-Qur'an seperti Al-Maidah 5 ayat 75. Jadi dia mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan begitu. Padahal ini jelas-jelas ada garis merahnya. Ada batas yang jelas antara Alkitab dengan Al-Qur'an. Seharusnya sebelum kita membahas isinya, harus dipastikan dulu, ya, harus dicari tahu dulu yang firman Tuhan itu yang mana, Alkitab atau Al-Qur'an. Nggak bisa digabung-gabung begitu, ya, karena Allah itu Esa. Allah yang Esa tidak mungkin berfirman yang berbeda-beda begitu. Ya, dan tidak mungkin memberikan pengajaran yang berbeda-beda, ya, dan tidak mungkin dia menetapkan standar moral yang berbeda, tidak mungkin, ya, dan tidak mungkin dia menyiapkan jalan keselamatan yang berbeda pula begitu, tidak mungkin, teman-teman, ya. Jadi harus dicari tahu dulu sebenarnya oleh Pak Muzir ini, mana sih kitab firman Tuhan. Nah, ya, itu sangat penting begitu, ya, dalam orang menanggapi pernyataan-pernyataan atau serangan-serangan dari luar, terutama dari Muslim ini terhadap kekristenan. Tanya dulu, ya, apakah Anda percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Dan apakah Anda percaya Al-Qur'an firman Tuhan? Ketika dia menjawab, saya percaya Al-Qur'an firman Tuhan. Lalu, apakah Anda percaya Alkitab firman Tuhan? Dia akan bingung, teman-teman, menjawabnya, ya. Kalau dia jawab percaya Alkitab adalah firman Tuhan, nah, berarti semua ayat Alkitab, suka atau tidak suka, itu adalah firman Tuhan, ya. Nah, kalau dia katakan Al-Qur'an saja firman Tuhan, Alkitab bukan firman Tuhan, karena yang ada sekarang sudah dipalsukan, ya. Alkitab yang asli, yang firman Tuhan itu sudah tidak ada. Misalnya dia berkata demikian. Tetapi kalau Anda katakan Alkitab sudah dipalsukan dan bukan firman Tuhan, mengapa Anda mengutip-ngutip ayat di sini untuk mendukung pendapat Anda? Ya, mengapa Anda untuk mendukung pendapat Anda bahwa Yesus bukan Tuhan itu dari Matius, dari Lukas, dari Yohanes dan lain-lain tadi? Mengapa? Nah, kalau Anda mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, maka tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya mengakui bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Alkitab ini adalah firman dari Allah yang Maha Benar. Ya. Nah, tapi ternyata Muslim ini bingung dan membingungkan begitu, ya, bingung dan membingungkan. Mengapa? Di satu sisi mereka sangat getol sekali menyerang Alkitab bahwa Alkitab tidak asli. Alkitab adalah tulisan manusia dan sebagainya. Tapi di sisi lain, tapi juga mengutip ayat-ayat Alkitab, ya, untuk mendukung pendapat mereka. Fatalnya lagi, Pak Muzir ini mengutip ayat Alkitab, kemudian dia juga mengutip Al-Qur'an, ya. Jadi satu pernyataan dia didukung oleh Alkitab dan didukung juga oleh Al-Qur'an, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, begitu, ya. Ini sangat-sangat fatal, ya, karena Tuhan yang sama tidak mungkin membuat Alkitab dan juga membuat Al-Qur'an, tidak mungkin, karena antara Alkitab dengan Al-Qur'an itu jauh sekali perbedaannya, begitu, ya, jauh sekali, baik dari sisi pengajarannya, baik dari sisi jalan keselamatannya,
baik dari sisi surga dan nerakanya, ya, baik dari sisi standar moralnya, jauh sekali begitu, ya. Kemudian eksistensi Tuhannya juga berbeda. Jadi ini tidak mungkin dari satu Tuhan yang sama begitu, ya. Jadi ini sangat-sangat ceroboh sekali ya. Tapi baiklah, saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Muzir tadi ya, Pak Muzir tadi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya utusan. Ayat unggulan yang biasa dipakai oleh Muslim untuk menyangkali ketuhanan Yesus, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Ya, itu hampir semua mereka itu ya memakai Yohanes 17 ayat 3 untuk mematahkan ketuhanan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali Muslim mengutip ya Yohanes 17 ayat 3 yang dipakai untuk menyangkali ketuhanan Yesus. Tapi mereka hanya membaca ayat 3 saja. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Allah yang benar. Nah, untuk memahami Yohanes 17 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Ini harus disinkronkan dalam konteks Alkitab secara keseluruhan. Tidak hanya bisa ambil satu ayat 3 ini saja, kemudian disimpulkan, tuh kan Yesus itu utusan kan? Kalau utusan berarti bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, tapi itulah utusan, begitu. Nah, coba kita baca dari ayat 2-nya, ya. Dari ayat 2-nya, kemudian kita baca 2 ayat setelahnya. Ya, setelahnya. Nah, nanti akan tahu itu bermuaranya kemana ini pemahaman kata utusan ini, begitu. Ya. Nah, saya akan bacakan ayat 2-nya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas yang hidup, atas segala yang hidup. Nah, Engkau ini Bapa di sini, dan nya ini adalah Yesus Kristus, ya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, ya. Tidak ada utusan maupun nabi maupun rasul yang diberikan kuasa atas segala yang hidup, tidak ada, belum pernah. Bahkan nabi besar seperti Musa pun itu tidak diberikan oleh Allah kuasa untuk segala yang hidup, ya. Jadi tidak diberikan kuasa atas segala yang hidup. Apa artinya? Artinya hidup dan matimu itu ada di tangan Tuhan Yesus. Itu namanya dia berkuasa atas segala yang hidup, ya. Bagaimana kamu jadinya? Bagaimana kamu itu bakal jadi apa? Itu ada di tangannya Tuhan Yesus, ya. Jadi nasibmu tuh ada di tangan dia, nasibmu tuh ada di tangan dia, begitu, ya. Jadi kepadanya, ya, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. So, siapa yang memberikan hidup yang kekal? Siapa? Demikian pula ia tadi Yesus dong, ya kan? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. So, Yesus Kristus punya kuasa, punya otoritas untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Ya, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, apakah ada nabi dan rasul, ya, yang berani berkata bahwa saya bisa memberikan hidup yang kekal kepadamu? Hidup yang kekal itu artinya surga. Ya. Tidak ada nabi dan rasul yang punya otoritas memberikan surga kepada setiap orang. Tidak ada. Nah,
inilah perbedaan mendasar antara nabi dan rasul yang biasa yang diutus oleh Allah dengan yang namanya Tuhan Yesus. Nah, nanti kata utus di sini akan jelas di ayat berikutnya, teman-teman. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi Yesus Kristus ada di bumi itu untuk melakukan pekerjaannya, ya, yang diberikan oleh Bapa. Ya, sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini di garis bawahi ya, teman-teman. So, artinya Yesus Kristus itu adalah yang mulia, ya, sudah menjadi yang mulia. Kapan itu? Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Ya, sebelum dunia ini diciptakan, Yesus Kristus itu sudah ada. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini ya. Jadi sebelum dunia diciptakan, Yesus Kristus sudah ada. Mengapa? Ya, karena Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Ya. Jadi firman Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, dan yang menjadikan dunia ini, yang menciptakan dunia ini dan segala isinya ini adalah firman itu. Ya, ini kita bisa baca di Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat 14-nya, firman itu sudah menjadi manusia. Ya, jadi firman ini yaitu Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. Ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman itu. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Artinya firman itu yaitu Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri. Nah, disinilah terlihat nyata sekali yang disebut dengan konsep Allah Tritunggal. Ya. Jadi Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi artinya kalau demikian, kalau dalam konsep Allah Tritunggal kita melihat kata utusan, itu sangat berbeda dengan kita melihat Musa sebagai utusan, ya. Kita melihat Daud sebagai utusan, ya. Kita melihat Abraham misalnya sebagai utusan. Kita melihat Matius sebagai utusan, ya. Kita melihat Markus sebagai utusan. Itu sangat berbeda, ya. Atau Anda mengatakan tadi Muhammad sebagai utusan, ya. Anda menyamakan Yesus Kristus itu sama dengan Muhammad, ya. Itu sangat berbeda, ya. Sangat berbeda sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali apalagi yang diperkatakan oleh Bapak Muzir ini, teman-teman, ya. Apalagi ya. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama. Mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Ini saya bawa Bible tua ini, Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh, Pak.
Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak, Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin. Haleluya. Wow, teman-teman, ya. Dia mengatakan bahwa dia punya 40 Alkitab, ya. 40 Bible katanya. Dia sudah baca mungkin, ya. Dia punya 40 Bible, nggak tahu Bible apa itu, ya. Tapi tadi saya mendengar, ya, bahwa di Bible yang dia baca, ya, itu dia mengatakan akan lahir seorang nabi bernama Ahmad. Nah, saya sudah bisa pastikan ini, dia membaca Injil-Injil sesat, ya, yang memang sengaja ditulis oleh kaki tangan iblis, ya, untuk menyimpangkan Injil Kristus. Ya, jadi yang dia baca ini adalah Injil sesat Barnabas, Injil palsu Barnabas, ya. Hanya di situ tertulis bahwa akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya, kalau di Alkitab saya tidak ada. Alkitab saya tidak ada, teman-teman. Mau robek dibaca juga nggak bakal ketemu, ya. Nubuatan bahwa akan ada nabi yang namanya Ahmad, tidak ada. Ya. Yang ada itu di Injil palsu Barnabas. Silakan teman-teman masuk ke video saya, silakan Anda cari, saya membahas, ya, tentang Injil palsu Barnabas dengan saudara Embetik, ya. Waktu saya menanggapi videonya saudara Embetik. Silakan teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap di situ tentang Injil palsu Barnabas, ya. Nah, jadi rupanya Ustadz ini membaca Injil-Injil palsu, teman-teman, ya, kitab-kitab yang nggak jelas, ya. Nah, di situ, ya, jadi dia dengan begitu pedenya mengatakan, ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, katanya. Itu dia kutip deh dari ayat yang tadi dia katakan, ya. Matius 4 ayat 2, Matius 7 ayat 29, Matius 15 ayat 24, kemudian Lukas 2 ayat 21, ya. Di situ dia menyimpulkan, ya. Oh, ternyata Yesus itu lapar. Ya. Ternyata Yesus itu lapar. Kalau dia lapar, dia butuh makan dong. Oh, berarti dia manusia, ya. Oh, dia manusia. Karena manusia yang makan, begitu kan? Tuhan nggak mungkin lapar, katanya, ya, dan nggak mungkin makan, gitu kan? Kemudian dia bilang umur 8 hari Yesus disunat. Wow, Yesus disunat, ya, betul, berarti dia memang manusia, ya. Masa Tuhan disunat, ya kan? Emang Tuhan punya burung, gitu kan? Nah, kan banyak ngomong yang bicara begitu, ya. Emang Tuhan punya burung, gitu, kok disunat, gitu kan? Nah, sementara Yesus disunat, begitu, ya, itu buktinya bahwa dia bukan Tuhan, ya. Kemudian dikatakan lagi, ya, bahwa Yesus waktu meninggal, waktu mati dikafani, ya, dikafani. Oh, ternyata teman-teman mengakui juga, ya, bahwa Yesus mati, ya. Inilah yang saya bilang, ya, orang ini aneh-aneh, gitu, ya. Di sisi lain, koar-koar bahwa Yesus itu tidak mati, ya, tidak mati, tapi diserupakan, begitu, ya, tidak mati dan tidak bangkit, gitu. Ternyata di hal kafan dia mengutip juga, gitu, ya. Oh, ternyata Yesus dikafani. Kalau dia dikafani berarti dia manusia, ya. Manusia, gitu. Ya, ternyata mengakui juga, ya. Bodoh-bodoh mengakui ternyata bahwa Yesus mati dan dikafani, ya. Kemudian Yesus berpuasa. Dengan demikian dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, begitu teman-teman, ya. Yesus itu manusia. Nah, jadi Islam itu benar, katanya, yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma nabi. Nah, dia tertukar lagi, teman-teman, ya. Islam itu mengakui nabi itu adalah Isa, ya. Quran itu hanya menulis tentang Isa. Quran tidak menulis sama sekali tentang Yesus Kristus. Tidak ada Yesus Kristus di dalam Al-Quran itu, ya. Kalau kita baca biografinya, apanya segala macam, ya, itu beda sekali dengan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, begitu, ya. Jadi mengapa pula kitab yang datang 700 tahun kemudian sok-sok tahu, begitu kan? Sok lebih tahu dari kitab-kitab sebelumnya dan tidak segan-segan menyalah-nyalahi kitab yang sebelumnya, begitu. Padahal saksi dari semua itu lebih dari cukup,
begitu. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu yang menjadi saksi itu tentara Romawi, ya. Kemudian imam-imam Yahudi, kemudian seluruh mungkin penduduk, ya, seluruh penduduk yang ada di sana, ya, di sekitar tempat Tuhan Yesus disalibkan itu, ya. Kemudian murid-murid yang menjadi saksi, kemudian juga banyak lagi yang menyaksikan itu. Raja Herodes menyaksikan itu, dan itu semua tertulis di Alkitab, ya. Bahkan sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kejadian itu, bahwa Kristus itu memang sudah mati disalibkan, ya. Jadi entah dari mana dapat ide, entah dari mana dapat bisikan gitu, ya, membantah bahwa Kristus itu tidak mati disalibkan, begitu. Tapi untungnya puji Tuhan, ya, dia tidak mencomot nama Yesus, ya. Dia membuat nama lain yaitu Isa. Ya terserahlah, ya, kalau memang itu adalah Isa, ya terserah saja. Mau bikin versi apa saja silahkan. Tapi jangan sampai itu dikatakan adalah Yesus yang ada di Alkitab. Itu salah kaprah, ya. Tapi kalau Anda mau cerita tentang Isa, Anda mau bercerita tentang Isa, seperti apa Isa, dia bukan Tuhan, cuma nabi, dia tidak mati dan tidak dibangkitkan, ya kan? Ya silahkan saja begitu. Tidak ada juga yang mau protes, tidak ada yang mau protes gitu. Saya sendiri sih tidak mau protes gitu, karena saya tahu itu bukan Tuhan Yesus saya gitu. Suka-suka dialah, ya, suka-suka dia begitu. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah menyamakan, ya, ada orang yang menyamakan Isanya dengan Tuhan Yesus saya. Oh, tunggu dulu, ya. Harus kita bahas, begitu teman-teman, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali apalagi yang diperkatakan oleh Bapak Muzir ini, teman-teman, ya. Apalagi, ya. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama. Nah, Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita mendengarkan begitu berambisinya, ya. Pak Muzir ini, ya, untuk menyangkali, ya, ketuhanan Yesus begitu, ya. Kemudian yang dia sangkali adalah bahwa Yesus itu katanya tidak diutus untuk seluruh manusia, ya, tapi hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Nah, dia mengutip ayat dari Matius 15 ayat 24. Kata Tuhan Yesus, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel, ya, dari umat Israel. Teman-teman, Pak Muzir ini tidak mengerti, ya, bahwa Allah sudah merancang sebuah misi penyelamatan dari awal, ya, bahwa dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Israel saja, ya. Lalu mengapa ayat ini ada? Ya, begini ceritanya teman-teman, ya. Semoga ya namanya Pak Muzir ini mendengar, ya. Pak Muzir awalnya, ya, Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel ini sebagai imam di muka bumi, ya. Dia ingin menjadikan bangsa Israel sebagai imam, catat, ya. Artinya kalau imam itu dia harus diikuti oleh yang lain, ya. Bagaimana sih kalau imam di masjid komandan, ya. Kalau imam bilang ruku, ya. Kalau imam lagi baca apa, yang ikut ngaminkan, gitu, ya. Imamnya sujud, ikut sujud, ya. Artinya mengikuti imam. Nah, semua umat manusia yang ada di dunia ini tanpa kecuali, semua bangsa dari segala bahasa itu harus, ya, melihat kepada bangsa Israel kalau ingin diselamatkan. Ya, artinya bangsa Israel ini disiapkan oleh Allah dengan sedemikian rupa, ya, untuk membawa berkat
keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya. Jadi kalau orang ingin mengenal Allah yang benar, kenalilah Allahnya bangsa Israel. Ya. Kalau orang ingin menyembah Allah yang benar, sembahlah Allahnya bangsa Israel. Itu pada awalnya Pak Muzir. Ya. Makanya saat itu Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ya, jadi kalau ada bangsa Israel ini yang melenceng, ya, tidak menyembah Allah yang benar, nah ini, ya, datang. Inilah tugasnya Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyelamatkan orang ini, begitu. Ya, tapi persoalannya bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Ya. Itu harus diketahui ya. Bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Kalau dia menolak, artinya jabatannya sebagai imam gugur. Gugur. Ya, gugur. Bagaimana lagi? Imamnya sudah ngacir, ya. Imamnya nggak mau jadi imam. Begitu. Nah, sejak saat itulah Tuhan memilih satu orang, ya, memilih satu orang rasul yang luar biasa, yaitu dari ini ya, dari kadrun ya, dari teroris malah, ya, dari ISIS, kalau istilah sekarang tuh dari ISIS ya, yaitu Saulus. Nah, dia diangkat menjadi rasul khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam bentuk cahaya yang memutari badannya Rasul Paulus sampai matanya itu mau buta karena cahaya itu, ya. Nah, saat itulah Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus secara langsung. Saulus dibuat bertobat oleh Tuhan Yesus. Tobat nasuha, ya. Tobat nasuha benar-benar. Dia meninggalkan segala kejahatannya dan dia memutuskan untuk menjadi pelayan Kristus yang luar biasa. Bahkan dia menyerahkan nyawanya, ya. Dia mati dipenggal, ya, demi Injil Kristus. Nah, itulah tobat nasuha, ya. Luar biasa. Dari teroris bisa berubah, ya, menjadi Rasul Kristus yang luar biasa, yang sudah mendirikan begitu banyak jemaat di zamannya, sehingga kita bisa mewarisi kekristenan sampai hari ini. Ya, itulah Rasul besar Paulus. Tapi iblis sangat jengkel dengan Rasul Paulus sebenarnya. Makanya sampai detik ini pun dia tidak berhenti membuli Paulus dan sebagainya, supaya orang-orang non-Yahudi tidak percaya kepada Injil. Gara-gara Israel menolak Kristus, bukan berarti Kristen itu mati. No, ya. Karena Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oke, teman-teman. Lalu Ustadz Muzir tadi mengatakan bahwa ternyata Yesus itu bersunat, ya. Kemudian dia puasa. Kemudian dia dikafani. Oh, berarti Yesus itu Muslim. Wow. Begitu cepat menyimpulkan, ya. Hanya dengan begitu saja disimpulkan bahwa Yesus Muslim. Waduh, Pak Muzir, ya. Hello. Pak Muzir, ya. Anda tahu, Anda boleh cari di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, ya, ajaran Tuhan Yesus tentang sunat, ajaran Tuhan Yesus tentang puasa, ajaran Tuhan Yesus kalau mati harus dikafani. Kalau ada, kasih tahu saya, ya. Ada tidak Tuhan Yesus berkata, "Oi, Anda harus disunat." Ya. Barang siapa tidak disunat, tidak diselamatkan. Coba cari kalau ada. Ya. Kemudian juga puasa. Siapa yang tidak puasa, tidak diselamatkan. Ya. Dan juga tentang dikafani.
Kalau ada orang mati harus dikafani. Coba carikan saya ayatnya, ajaran dari Tuhan Yesus tentang beberapa hal ini. Tidak ada. So, jadi jangan katakan lagi bahwa Yesus itu Muslim hanya karena ini. Ya, Muslim itu kapan datangnya sih? Apa sih artinya Muslim? Ya, Muslim itu artinya berserah ya. Semua juga berserah begitu. Orang Yahudi juga mengenal kata berserah. Orang Buddha, orang Hindu juga dia berserah kepada Tuhannya. Apakah semuanya Muslim? Ya. Nah, lo Islam kapan adanya? Islam itu baru ada di abad ke-7. Ya kan? Dibawa oleh Muhammad. Sebelumnya mana ada Islam? Nggak ada. Ya. Jadi jangan bilang, oh Yesus maju ke depan selangkah, ya. Kemudian dia bersujud, langsung dicap, oh dia Islam. Gampang banget begitu. Ya. Rukun Islam juga nggak ada di Alkitab. Ya. Rukun Islam itu nggak ada. Kemudian mereka juga nggak ada tuh ngajarin sholat, ya. Nabi-nabi, rasul-rasul nggak ada tuh yang ngajarin sholat, nggak ada, begitu. Jadi rukun sholat juga nggak ada di Alkitab. Karena sholat itu juga baru ada waktu zamannya Muhammad, ya, yang dia jemput sendiri konon naik burung buruk tuh ke Sidratul Muntaha, ya kan? Dikasihlah oleh Allah Subhanahu wa taala 50 rakaat. Tawar-tawaran lah, nego ya, sampai akhirnya 5 rakaat. Untung 5 rakaat. Kalau misalnya 50 rakaat, ya umat muslim nggak bisa makan mungkin. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sudah jelas di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang ya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya ada namanya amanat agung ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, ya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas sekali, ya. Jelas sekali. Perintah amanat agung itu cukup banyak di Alkitab. Itu untuk seluruh umat manusia. Tidak mungkin Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil, tidak mungkin hanya ingin menyelamatkan bangsa Israel doang. Terus selain dari itu celaka ke neraka semua gitu. Begitu. Ya enggak lah, ya. Enggak begitu. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu ingin seluruh umat manusia diselamatkan. Enggak mungkin cuman menyelamatkan bangsa Israel doang. Gimana itu ceritanya?